Ya, di video kali ini kita akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sintaks yang kita gunakan untuk membuat modul GUI. Seperti ini contohnya. Nah, kita akan menjelaskan fungsi-fungsi sintaks yang membuat modul GUI ini. Pertama ada sintaks import Kinter as TK. Fungsi dari sintaks ini untuk mengimpor modul utama GUI atau Graphic User Interface Python dan Python menyingkatnya menjadi TK. Selanjutnya ada from Tinker as import to TK. Fungsinya untuk mengimpor widget bertema modern. TK itu Theme Tinker agar tampilan tombol dan kolom input lebih halus. Selanjutnya ada from Tinker import message box, berfungsi untuk mengimpor fungsi khusus untuk menampilkan jendela pop-up, pesan error atau peringatan. Selanjutnya ada perintah def. Bagian ini adalah otak dari program yang tidak akan berjalan sampai dipanggil. Selanjutnya hasil diskon itu fungsinya dijalankan ketika tombol nominal wire ditekan. Selanjutnya ada .get. Ini berfungsi untuk mengambil teks data yang sedang tertulis dalam kolom input entry. Selanjutnya ada if not is digit. Ini berfungsi untuk mengecek apakah NIM yang dimasukkan bukan angka. Jika ada huruf, program menolak. Selanjutnya ada config box. Hasil config itu sintaks penting yang berfungsi mengubah properti widget yang sudah ada. Di sini ia mengubah teks pada kotak hasil untuk menampilkan error atau hasil hitungan, serta mengubah warna teks FG. Yang di sini kita menggunakan FG ini warna merah. Selanjutnya ada if len. Di sini berfungsi untuk mengecek apakah panjang karakter NIM tidak sama dengan 10 digit. Selanjutnya ada try ini validasi kotak belanja atau pop-up biasa. Selanjutnya ada try except value error. Fungsi accept value error ini untuk mencoba mengubah harga menjadi angka atau float. Jika gagal, misal user mengetik huruf, program akan menangkap error tersebut memunculkan message box shower error. Selanjutnya ada in nim -1 ini berfungsi untuk mengambil karakter paling terakhir dari string nim tersebut. Selanjutnya ada if last digit. Ini if last digit persen 2 sama dengan 0 ini berfungsi untuk
berfungsi untuk operator modulo mengecek sisa bagi. Jika angka dibagi 2 sisanya 0, berarti angka tersebut genap. Nah, selanjutnya ada f-string di sini berfungsi untuk cara modern memformatkan teks di Python. Contoh, diskon 0f itu berfungsi memformatkan angka menjadi format ribuan, misal 10.000 tanpa desimal. Selanjutnya ada perintah def di sini. Def keluar, window destroy di sini berfungsi sebagai perintah untuk menutup jendela aplikasi GUI tersebut dan menghentikan programnya sepenuhnya. Selanjutnya ada window pk.tk. Di sini berfungsi sebagai membuat kanvas atau jendela utama dari aplikasi GUI tersebut. Selanjutnya ada configure. Di sini berfungsi untuk mengubah warna latar belakang jendela menjadi oranye. Selanjutnya geometri. Geometri yang kita gunakan di sini adalah 600 kali 400. 600 dikali 400 tingginya. Geometri di sini berfungsi sebagai mengatur ukuran jendela, lebarnya 600 dan tingginya 400. Title di sini berfungsi sebagai memberikan judul pada bagian atas window aplikasi. Di sini contohnya kita menggunakan judul jual beli jeruk. Selanjutnya ada TTK frame di sini berfungsi untuk wadah transparan untuk mengelompokkan widget lain agar rapi. Contohnya ini yang warna putih selain pop up ini. Selanjutnya ada pack di sini. Pack di sini berfungsi untuk menata latar widget di layar. Tanpa ini widget tidak akan muncul. Selanjutnya ada pad X dan pad Y. Di sini berfungsi sebagai memberikan jarak bantalan atau padding secara horizontal X dan vertikal Y agar elemen tidak saling menempel rapat. Selanjutnya ada fill X ini berfungsi sebagai meminta widget untuk melebar memenuhi ruang secara horizontal ke kiri atau ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya ada expand through. Di sini berfungsi sebagai meminta widget untuk mengisi ruang kosong yang tersisa di jendela. Selanjutnya ada GK invar di sini berfungsi sebagai variabel khusus Tinker untuk menampung data angka. Catatannya di sini di kode Anda variabel ini dipasangkan teks variabel, tapi logika pengambilan datanya menggunakan get langsung dari widget entry yang mana tetap sah dilakukan. Selanjutnya
ada TTK label. TTK label di sini digunakan untuk menampilkan teks statis seperti judul, name terakhir Anda. Selanjutnya ada entry. Entry di sini berfungsi sebagai kolom input tempat menggunakan mengetik teks angka. Contohnya ini. Selanjutnya TTK label. TTK label di sini berfungsi sebagai untuk menampilkan teks statis seperti judul, name dan nama dan name akhir Anda. Contohnya ini, name akhir Anda dan harga jeruk. Selanjutnya ada button. Button di sini berfungsi sebagai tombol yang bisa diklik. Selanjutnya ada command di sini. Command di sini berfungsi sebagai parameter paling penting. Ini menghubungkan tombol dengan fungsi logika. Saat diklik, fungsi hasil diskon akan berjalan. Selanjutnya ada yang terakhir ada main loop. Main loop ini adalah sintaks wajib di akhir kode Kinter. Fungsi ini membuat jendela tetap terbuka atau looping dan menunggu interaksi dari pengguna seperti klik tombol atau ketikan keyboard. Tanpa ini, jendela akan muncul dan langsung tertutup dalam hitungan milidetik. Ya, bisa kita gunakan GUI-nya. Kita masukkan NIM, contohnya nah yang terakhir ini kita gunakan yang ganjil terlebih dahulu. Lalu nominal yang kita bayar adalah, ya di sini kita mendapatkan diskon 1% dan potongan sebesar 2.500 dan total bayar yang kita bayar adalah 247.500. Jika kita gunakan genap, NIM akhir kita genap, maka nominal yang kita bayar adalah, diskon yang kita dapatkan adalah 10% dan potongan sebesar 25.000 dan total yang kita bayar adalah 225.000. Jika kita menggunakan ganjil, maka diskon yang kita dapatkan akan mengikuti NIM akhir kita. Contohnya seperti ini. Nah, kita mendapatkan 3% saja. Kita menggunakan 5%, maka akan kita dapatkan 5% saja. Selanjutnya, jika NIM akhir kita ada sebuah huruf, maka akan menampilkan seperti ini. Oke. Nah, jangan menimbulkan error dan NIM harus berupa angka. Dan jika harga tersebut menampilkan huruf juga seperti itu. Nah, sekian
itu penjelasan fungsi dari sintaks-sintaks yang kita gunakan.